Kalau kita tidak membela agama Allah, bagaimana kita bisa berharap Allah akan membela kita? Kalau kita tidak bisa membela Al-Quran, bagaimana kita berharap Al-Quran akan membela kita di alam kubur? Selama anda memiliki kekuasaan, jangan anda diam ketika agama ini dihina. Kalau kata Buya Hamka, ketika agamamu dihina, engkau masih diam, gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Maka ini adalah tugas kita bersama, baik politisi atau akademisi atau mereka adalah pejabat-pejabat negara. Bantu agama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astahdih wa a'udzu bihi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد. Abu Imam Syih yang luntuan muliakan, Tengku Zarkashi SHI MH, dan juga sekaligus sebagai Ketua Tastafi Kota Luk Semawe yang pada malam Jumat dilantik oleh Abu Mudi. Gure-gure ulun tuan yang sudah berhadir, Abun Walid serta seluruh jamaah urang Syih kamu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan kami dari Gerakan Pemuda Subuh yang senantiasa setia untuk tetap melaksanakan solat subuh secara berjamaah, bukan hanya pada hari Sabtu, tetapi setiap hari. Karena yang namanya solat subuh bukan cuma subuh Sabtu. Manacid yang bedah cuma subuh Sabtu mendang. Lenyan ke hilang. Yang mudah-mudahan kedepannya akan senantiasa dapat melaksanakan setiap subuh sebagaimana GSM yang sudah diprakarsai oleh Bapak Dandim ini sudah mengalahkan SMS dan GPS. Karena kalau GPS itu setiap Sabtu, SMS setiap Minggu, tapi kalau GSM ini dari hari Senin ke hari Senin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita Bapak Dandim diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang sangat miris, yang sangat menyayat hati kita semua dan menyakiti seluruh hati umat Islam. Sebuah aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh seorang politikus yang konservatif atau sayap kanan, yang radikal, yang membakar Al-Quran di hadapan atau di depan kedutaan Turki yang berada di Swedia. Hal ini yang paling menyakitkan adalah pembakaran tersebut dilakukan secara resmi dan mendapatkan izin dari negaranya dan juga dikawal oleh polisi.
Karena undang-undang yang ada di Swedia tentang kewajiban menghormati agama ini sudah dicabut, dan mereka boleh menghina agama orang lain selama mendapatkan izin daripada pemerintah. Mungkin latar belakang dilakukan aksi tersebut karena Swedia pada saat itu mengajukan untuk masuk ke dalam anggota NATO bersama dengan Finlandia. Akan tetapi harus mendapatkan izin dari seluruh negara yang tergabung ke dalam NATO tersebut. Salah satunya adalah negara Turki. Dan Turki tidak memberikan izin karena Swedia banyak mendanai teroris, sehingga ini menjadi sebab negara Turki di bawah pemimpinan Presiden Erdogan menolak Swedia ini dimasukkan ke dalam negara NATO. Kemudian buntut daripada penolakan tersebut dilakukanlah pembakaran Al-Quran di depan kedutaan Turki yang berada di Swedia. Akan tetapi mungkin kalau kita sebagai umat Islam di Indonesia, kita akan melakukan aksi, bahkan na'udzubillah ada yang menanggapinya dengan aksi yang brutal, mengecamnya dengan kecaman yang tidak baik, ya, ban, bahkan membakar gedung. Apa salahnya ban mobil? Apa salahnya ya gedung yang tidak membakar Al-Quran? Kenapa enggak sekalian yang pelaku pembakaran itu aja yang kita bakar? Kenapa gedungnya yang kita bakar? Hal yang baik yang dilakukan oleh negara Turki. Di saat yang sama ketika Al-Quran itu dibakar, mereka mewisuda 700 orang penghafal Al-Quran. Dengan makna lain adalah ketika Anda membakar lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran kitab kami, kalian tidak bisa membakar Al-Quran yang ada di hati kami. Itulah hakikatnya sebuah jawaban yang sebenarnya yang kita inginkan. Banyak di antara kita marah ketika Al-Quran dihina, ketika Al-Quran dicaci, ketika Al-Quran bahkan dibakar, na'udzubillah. Akan tetapi kita sebagai umat Islam, bahkan kita sendiri tidak menghormati kitab suci kita tersebut. Umur ke 60 tahun masih belum bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Usia kita sudah dewasa, kita belum bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi kita marah ketika kitab suci kita dihina, padahal kita tidak bisa dan bahkan tidak mau untuk belajar membaca kitab suci kita sendiri. Ibarat legedanyo wate dihina agama, ilun tinggal lun ketika ada pelarangan waktu Covid, dilarang solat dekat-dekat. Ketika dilarang solat dekat-dekat, jaraknya masing-masing 1 meter, semua orang berusaha memaksa diri untuk datang ke masjid. Kenapa? Membuktikan kalau saya paling Islamis, kalau saya paling beriman. Menan hanale larangan, anak jale. Hanale larangan untuk tidak pakai masker, anak jale ke masjid. Watena perintah untuk pakai masker, awak kena jauh ke masjid. Bengeh gelau. Nyo putra. Nyo pakan ka jaring-jaring. Nyo pakan ka meno, nyo pakan ka mede. Wate hanali corona, lehega gadan man lehega anak ja. Paling azan terakhir yang kejap. Nyampi pandu nya, itandu petro tu masjid, ai ka meninggal. Yang kehinam baru tengah ke masjid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana jawaban Al-Quran ketika ada orang-orang yang ingin menghinakan ayat-ayat Allah? Ada 2 ayat. 1 ayat diturunkan di Mekah, 1 ayat diturunkan di Madinah. Kalau kita lihat dari latar belakang politik, mungkin kondisi sababun nuzul diturunkan ayat ini jauh berbeda.
Ketika di Mekah orang-orang menghina Al-Quran, menghina ayat suci, kitab Allah, kalam Allah, kekuatan umat Islam masih lemah. Ketika di Madinah diturunkan ayat, ada orang yang menghina agama Allah karena ayatnya madaniyah, maka pada saat itu kekuatan Islam sudah kuat, maka sikapnya tentu juga berbeda. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 67 dan 69 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yansiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, ulok-uloknya bisa berarti ketika mendengar atau ketika dia memegang mushaf Al-Quran, mengolok-olok, menghina, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya. Artinya tinggalkan mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah mereka sedangkan mereka membicarakan hal-hal yang menghina agama kita, hal-hal yang menghina ayat-ayat suci kita. Maka Allah mengatakan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, yaitu orang-orang zalim, itu sesudah kamu teringat akan larangan tersebut. Ini yang pertama. Ayat ini turun di Mekah. Artinya ketika ada orang yang menghina ayat Allah sedangkan kita berada di tempat tersebut, maka kita disuruh pindah. Pakan wadah kedanya hana kekuatan loh. Ya, baik menana orang hina agama Allah, ya, igap dipelu. Idanya tirod. Takkan ju buci bedah warok mandum itanya ana badai damat jadi bedai mat mentah perang de ziror awai danya mati. Maka dikatakan pindah sehingga mereka membicarakan perkara yang lain. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 140 di mana Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepadamu, yaitu Al-Quran, kitab Allah, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka membicarakan perbicaraan yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu berada dengan mereka, sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah menjadikan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di dalam neraka jahanam semuanya. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan ayat ini, ketika ada orang yang menghina kalam Allah, yang menghina ayat Allah, maka sikap yang harus dilakukan berdasarkan ayat ini yang pertama adalah tinggalkan pembicaraan dan majelis tersebut. Baik roh hudanya dalam. Yang pertama, karena hari ini terkadang yang menghina Al-Quran itu bukan orang kafir, tapi yang kurang beradab dengan Al-Quran itu adalah umat Islam itu sendiri. Kemarin beberapa waktu yang lalu heboh ketika seorang perempuan qari'ah membaca Al-Quran, datang orang memberikan saweran.
kepada seorang qari'ah tersebut sehingga dia menangis. Ibu duk bank lagi buat konser. Pun naik ke ni kan, buat dangdut koplo. Konser keyboard. Ibu peng, idiot peng. Tengku. Hadirin, ayah-ayah ulun duan. Ini ayat Al-Quran. Yang dibacakan itu adalah kalam Allah. Tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan materi. Ketika ada sikap-sikap yang kurang beradab dengan Al-Quran, maka seharusnya ini adalah hal yang pertama yang kita tolak. Yang melakukan tersebut adalah seorang muslim. Saya pribadi, Al-Faqir adalah pimpinan dataku Imam Syafi'i. Saya wajibkan anak-anak itu untuk belajar At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Al-Imam An-Nawawi. Di situ dijelaskan bagaimana akhlak-akhlak seorang penghafal Al-Quran, seorang yang membaca Al-Quran. Bahkan tidak beradab ketika seorang qari, seorang yang membaca Al-Quran baru selesai keluar dari khala tanpa ada wudu, walaupun boleh membaca tanpa ada wudu, tanpa memegang mushaf, dia membaca kalam Allah, tapi jangan sampai dia keluar dari toilet langsung tarik ayat Al-Quran. Ini tidak beradab. Bahkan sunnah ketika kita sebelum membaca Al-Quran, dalam kitab At-Tibyan disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis-hadis yang sahih, kita diperintahkan bersiwak terlebih dahulu. Itu adab. Menghadap ke arah kiblat, membaca dengan posisi yang baik, kemudian mentadabbur ayat yang kita baca. Bukan hanya kita lantunkan ayat tersebut dengan keindahan suara tanpa menerapkan adab-adab dan akhlak dengan Al-Quran. Ini banyak. Saya lihat ini mungkin ya di bawah binaan Bapak Kadis, Bapak Amin. Ketika MTQ, kami sering mendampingi dari kafilah Kota Luk Sumawe. Ketika MTQ provinsi, kita lihat itu terkadang ayat Al-Quran dibacakan di panggung dengan suara yang tinggi, suara melengking, diurung pi gebegahaba, to gebegahaba. Tidak mendengar ayat Al-Quran. Padahal adabnya adalah wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, dengarkan, diam, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak. Sebelum kita mengecam orang lain, mari kita introspeksi diri kita terlebih dahulu. Sudahkah kita menghormati ayat Allah, atau kita menjadi bagian orang-orang yang mengolok-ngolok ayat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Syekh Syarawi yang kedua, sikap kita terhadap orang-orang yang mengolok-ngolok ayat Allah dan menghina Al-Quran adalah tinggalkan mereka, jangan bersahabat dengan mereka. Maka kita meminta kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila negara tersebut tidak meminta maaf kepada seluruh umat Islam, putuskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Jangan bersahabat dengan mereka. Karena mereka yang mengawal, mereka yang memberikan pengamanan terhadap pembakaran Al-Quran tersebut. Ya, walaupun memutuskan hubungan diplomasi secara muakkatah, secara sewaktu-waktu, tidak permanen, ini bisa menjadi pengingat, ini bisa menjadi teguran kepada negara yang menghina Al-Quran, bahwasanya Indonesia, negara mayoritas umat Islam, merasa tersakiti dengan sikap dan tingkah laku tersebut. Ini yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang ketiga, sebagaimana Al-Azhar, begitu terjadi pembakaran Al-Quran tersebut, Syekhul Azhar, guru-guru kami yang berada di Al-Azhar, mengeluarkan sebuah statement. Apabila negara tersebut, pelaku tersebut tidak meminta maaf kepada seluruh umat Islam, maka kami menghimbau seluruh umat Islam yang ada di dunia memboikot produk-produk negara tersebut. Oh, dengku kan hana medalih dengan negara.
Kalau negara tidak memberikan izin, maka individu tidak boleh melakukan hal tersebut. Individu tersebut tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Pasti ditangkap. Tetapi yang memberikan pengamanan adalah negara mereka. Maka Al-Azhar mengajak seluruh umat Islam boikot kalau mereka belum meminta maaf. Ini adalah sikap ketika ada orang-orang yang menghina agama Allah, kitab suci Al-Quran sebagai kalam Allah. Akan tetapi sebelum hal tersebut kita lakukan, terlebih dahulu mari kita lakukan hal tersebut pada diri kita terlebih dahulu. Hari ini yang belum bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Jangan sampai sebagaimana laporan Rasulullah. Coba lihat, Rasulullah curhat kepada Allah. Apa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah? Wa qala ar-rasul, ketika Rasul berkata, bersabda, Ya Rabb, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kaum-kaum kami menjadikan Al-Quran ini tertinggal. Al-Quran ini tidak terpedulikan. Al-Quran ini hana so baca, hana so pelajari, hana so tadabburi. Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Kita rata-rata umat Islam yang ada di Indonesia, kapan teringat baca Al-Quran? Masuk bulan Ramadan. Asai kita mang bulan puasa, guco Al-Quran lamari kama be na enno tebai gelap. Le gelap ge sampo kam kilat lom Al-Quran, ge buka. Ya, kauri lom. Nah, ge kauri mulai baca Quran. Le kauri ge baca sabah ayat Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim. Panjang baca alam tahu ke teruk rakan ke katanya, oh mahala tak Quran lah mariron. Alhamdulillah yang kalimang belah tahun yang Al-Quran yang, tapi baru mentang bangga gelam baru mentang Al-Quran kalimang belah tahun. Hana ke depu punya baru Al-Quran berarti tantang ke baca megemat pihandam. Maka ini dulu, terlebih dahulu yang harus kita introspeksi. Dalam sehari berapa kali kita sudah mengkhatam Al-Quran? Imam Syafi'i, satu hari satu malam beliau mengkhatam Al-Quran 2 kali. Amr bin As mengkhatam Al-Quran 2 kali. Itu satu hari satu malam. Man ejut dengku. Lagi tanya pegah habar cik dengku. Makin sering tak pegah habar bahasa Aceh, makin cepat tak pegah habar. Acik delung di pegah habar orang dron bahasa Arab. Ya, mungkin sebuah paragraf si un mungkin perlewatan 5 minit. Man menyai baca li anak minit Arab. Kadang si A tengah nak teruk 1 minit be. Menanci bahasa Inggeris menyai baca balung sebuah halaman mungkin perlewatan hejum. Ya, menyai baca li orang dron mungkin nak teruk 5 minit be. Kan selesai. Begitu juga orang semakin sering membaca Al-Quran, semakin cepat, semakin mudah lisannya membaca Al-Quran. Maka dikatakan dalam kitab At-Tibyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, fahuwa ma'al safaratil bararah." Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran dan dia senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah, maka dia berada bersama para malaikat yang mulia di dalam syurga. Nah, kan? Mana ilon ustaz baru jut lung baca Quran gimana cara mentang na lanjutan hadis. Dan orang-orang wallazi yaqra'ul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, yatata'ata'u fihi, sedangkan dia itu masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, wa huwa syaqqun alaihi, berat lisannya mengucapkan ayat-ayat tersebut, falahu ajrani, maka bagi dia 2 pahala. Coba lihat, 2 pahala. Yang penting netem baca, netem murno. 2 pahala merumpuk. Yang pertama, pahala membaca. Pahala yang kedua adalah anda masih mau belajar membaca Al-Quran. Kondisi Nabi Allah
tetapi pahala dilipat gandakan 2 kali. Maka jangan pernah malas membaca Al-Quran. Saya teringat ada seorang mahasiswa seangkatan dengan kami, beliau dari Filipina. Usia beliau sekitar 60 tahun. Karena di Al-Azhar itu tidak ada batas usia orang yang menuntut ilmu. Atas nama dia mau belajar, silahkan. Walaupun usia tuha kaya ngedosen. Waktu kita mengfon kamu kira nyodosen. Rupaji kan dosen, taban lagi kamu santri sit, mahasiswa sit. Umur kan 60 tahun. Beliau berasal dari Filipina. Oh sendiri ki bancara awak Filipina baca Quran. Yang huruf mendum-mendum khayshum. Hana jauf, khayshum mendum-mendum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim mendum-mendum. Hana yang dibit dari jauf. Maka kita maklumi, akan tetapi semangat beliau belajar Al-Quran, dalam waktu 1 tahun beliau bisa membaca Al-Quran. Berapa usia beliau? 60 tahun. Usia tidak menjadi penghalang untuk belajar Al-Quran. Le gedanyo yang hana mungkin le untuk tak belajar sepenuhnya Al-Quran. Sebab fikih pi kalau tak pelajari, le gedanyo ibadat mi mentang mensyokolo hana hukum lam, rukun dengan syarat mentang menjampu, sunat abad dengan hayat mentang hana taduri, maka pelajari juga fikih. Jangan tinggalkan fikih. Maka tidak salah ketika para ulama gedanyo di Aceh mengatakan, jangan kita lalai dengan Al-Quran lalu meninggalkan sesuatu yang sudah wajib bagi kita, fardu ain. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak, yang merupakan ketiganya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Banyak orang-orang yang hari ini mengajarkan anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya, pendidikan Al-Quran supaya cepat khatam Al-Quran, tetapi solatnya tidak benar, puasanya tidak benar, cara wuduknya masih salah, sehingga dia menjadi imam. Di belakangnya orang-orang ada 1000-an manusia yang solat Jumaat, dia jadi imam, tidak paham fikih, batu semayang imam, mantri bedro jemaah batu semayang. Ini juga bahaya. Maka carilah, alhamdulillah, imam kita tadi suaranya fasih, bacaannya bagus, solatnya juga benar. Ini yang kita inginkan. Pesantren-pesantren tahfidz di mana mengajarkan Al-Quran, baik itu hafalan maupun bacaan maupun tajwid dan qiraat, silahkan. Tetapi jangan lupa perlu pendidikan fikih, perlu ilmu tauhid, akidah bebetul, perlu akhlak yang menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Man getanyo orang yang kata hana mampu le lagi jan. Anak kita didik, anak-anak kita didik untuk membaca Al-Quran. Saya teringat ketika ada seorang anak mentalqinkan orang tuanya yang sedang sakaratul maut, dibacakan Al-Quran, hanja ke baca tenggu, hanja ke berat. Ayah goknya tengah di dalam keadaan koma, jetakan tengah sakaratul maut. Hai kamu kerok-kerok sulam rekung. Guna baca Al-Quran di anaknya, pendidikannya berdasarkan latar belakang pendidikan umum, tidak bisa membaca Al-Quran. Maleg gebaca meri je. Menang gebuka Quran, gebuka pun rawi. Onyo pasti hantang gebuka berarti. Hai rawi fong buka Quran. Karaunan. Kemudian nampak dia tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya gepedep de surat Yasin bak YouTube. Kala gepedep surat Yasin. Hanja kebaca ro gepikir alternatif. Hai kamu deren. Kepuda murnolong Quran kan je gepedep Yasin. Gepedep de Yasin. Yang buat cukup lega. Lo fikir suhunya Rupaji Msyari Rashid. Yasin wal Quranil Hakim. Semua tenang yang berada di situ. Tengah-tengah sakaratul maut, iklan Shopee. Hai gepedep Yasin ba YouTube. Gebacakan Al-Quran ba urang syik, gepedengar ba urang syik. Tengah getarik nyawang iklan Shopee dengu. Shopee COD. Getarik nyawang kalimat terakhir Shopee COD. Nyo penyakit dengu. Nyo masalah. Ini masalah. Jangan kita berharap, oh bisa saya hidupkan Al-Quran.
Oh, saya bisa memerintahkan orang untuk membaca Al-Quran dari hari pertama sampai hari ke-7 di kuburan orang tua saya. Saya bisa membayarnya karena saya punya uang. Maaf, keikhlasan kalimat Al-Quran yang keluar dari mulut seorang anak berbeda dengan dari mulut orang lain. Doa yang dibacakan oleh seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah terbujur kaku, yang akan masuk ke dalam barzakh, ini berbeda dengan seorang anak yang ikhlas tulus mendoakan orang tuanya. Maka inilah perlu pendidikan agama. Tajuk pendidikan agama bukan berarti pendidikan umum hana penting-penting cik, tapi nyo fardu in le. Selesai fardu in baru berikan kepada mereka fardu kifayah. Maka jangan sampai kita marah kepada mereka yang menghina Al-Quran, menghina kalam Allah, menghina ayat-ayat Al-Quran, mengolok-ngoloknya, akan tetapi kita tidak mau membacanya, bahkan kita tidak mau mempelajarinya. Nyo terlebih utama pelajari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut akan menjadi pemberi syafaat. Coba lihat, pemberi syafaat dari mulai di dalam kubur, ketika malaikat akan mengazab kita di alam kubur, Al-Quran datang menyampaikan kepada orang tersebut, tunggu dulu, jangan engkau pukul orang ini, jangan engkau azab orang ini, karena sesungguhnya mulutnya adalah mulut yang senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini adalah hal yang paling penting terlebih dahulu yang kita lakukan sebelum kita protes terhadap orang lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang persoalan ini, doakan orang yang menghina agama Allah agar mendapatkan hidayah Allah. Ini terlebih dahulu. Ya Allah, memerumpak hidayah kepada orang yang menghina agama Allah. Nyofun hanjit lagi ampun kurang kafir, Allahumma ghafir lahu, tidak boleh. Tetapi meminta atau berdoa agar diberikan hidayah itu boleh, dan itu dianjurkan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti di dalam peperangan, bahkan gigi geraham beliau patah, darah beliau bercucuran, kemudian apa yang beliau doakan? Apakah Allahumma ahlikuhum, ya Allah hancurkan mereka semuanya? Tidak. Yang beliau doakan adalah Allahumma hdihim, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka doa lagi tanya, ya Allah, Nabi petunjuk drone kepada orang-orang yang menghina agama kamu, orang-orang yang menghina kalam drone, ya Allah, agar mereka mendapatkan hidayahmu, dan mereka orang-orang yang kuat Islamnya ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini yang seharusnya yang kita lakukan. Maka kita harapkan kepada seluruh orang-orang yang memiliki syaukah, kekuatan, baik sebagai aparatur negara maupun orang-orang yang memiliki kekuatan secara politik di negara kita, bersuaralah. Itu adalah kalam kita, itu adalah kalam Allah. Bersuaralah, jangan anda diam. Selama anda memiliki kekuasaan, jangan anda diam ketika agama ini dihina. Kalau kata Buya Hamka, ketika agamamu dihina, engkau masih diam, gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Maka ini adalah tugas kita bersama, baik politisi atau akademisi atau mereka adalah pejabat-pejabat negara. Bantu agama Allah. Kenapa Tengku? Agama Allah payah tak bantu? Bukankah Al-Quran itu suci? Al-Quran itu tinggi. Agama Allah itu tidak perlu ditinggikan. Allah itu tidak perlu dibela. Bukan itu saudara-saudara. Yang perlu adalah pembelaan Allah terhadap kita. Kalau kita tidak membela agama Allah, bagaimana kita bisa berharap Allah akan membela kita? Kalau kita tidak bisa membela Al-Quran, bagaimana kita berharap Al-Quran akan membela kita di alam kubur? Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana orang berdoa, Allahumma ja'al bi kulli harfin, ya Allah jadikan setiap ayat yang kami baca
lahu fi qabrihi syafa'ah, di dalam kuburnya menjadi syafaat, sedangkan kita tidak pernah membela ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, Al-Quran akan berkata, maaf, saya tidak bisa memberi syafaat kepada mereka, saya tidak bisa membela orang tuamu karena orang tuamu tidak pernah membaca Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersatu. Kita bersatu padu membela agama Allah. Yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah doakan agar senantiasa Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita di dunia dan juga pedoman hidup kita untuk kembali kepada Allah di yaumil akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Nyo alarm Honda kai musu nyo tanda. Jadi eno kemantang yang luntuan dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi luntuan sendiri dan bagi kita nyomandum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.